Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ayat 26 surat Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir mengatakan jangan dengerin Quran ini. Wal ghaufi, dan buatlah gaduh, buatlah hiruk pikuk di dalam Al-Quran itu. La'allakum taghlibun, pasti kalian mampu mengalahkan umat Islam. Ada banyak pelajaran sebenarnya dari ayat yang singkat itu yang saya cermati dalam kajian-kajian Ramadan, nuzulul Quran kan namanya, nggak pernah dibahas ayat-ayat ini. Dan itu substansinya di situ. Jadi orang kafir itu paling takut jangan sampai umat Islam ini mengamalkan Quran, jangan sampai umat Islam ini tahu isinya. Nah, mereka kalau di Indonesia kan orang hanya disuruh baca, malah membaca banyak orang-orang non Muslim yang memfasilitasi, silakan baca, silakan baca. Bisa baca. Gitu. Tapi jangan sampai mereka tahu arti. Karena disebut dalam ayat ini sampai membuat dua trik itu supaya jangan sampai orang ngerti apa yang dibaca. La tasma'u, jangan dengerin. Kedua, walghaw. Walghaw itu artinya bikin hiruk pikuk, bikin gaduh. Ini saya lagi ngaji nih, oh ini dibuat berisik apa-apa kayak gitu, supaya orang nggak dengerin isi ngaji saya. Supaya nggak konsen. Gitu. Yang menariknya di ujungnya lagi disindirkan itu. La'allakum taghlibun. Kalau kalian berhasil mengalihkan umat Islam dari isi ke bacaannya, mereka tidak memahami isinya, ya, dengan dua trik tadi, jangan dengerin dan juga jangan bikin hiruk pikuk, pasti kamu bisa mengalahkan umat Islam. Berarti kan kalau kita balik, kalau umat Islam berpegang teguh kepada isinya, ya, maka umat Islam menang. Dan dengan mudah kita baca hari ini kan, kenyataan itu dengan mudah kita baca hari ini. Saya sampai pernah juga otak kadang-kadang mencari ilustrasi apalagi bikin contoh gitu ya, supaya maksudnya memilih bahasa supaya orang ngeh gitu. Mungkin dengan cara bahasa ini nggak masuk, cari bahasa lain gimana supaya bisa menyentuh dalam artian mengajak. Yuk, kalau dengan kulitnya saja kita tertarik, apalagi dengan isinya. Apa kata seorang ulama Iran, Sa'di namanya, kalau kau ingin mutiara, maka jauh lebih beresiko dibandingkan dengan birunya laut. Atau begini, kalau ingin melihat birunya laut, maka di pantailah tempatnya, betul? Nah, kita tinggal pergi ke pantai aja, nggak usah yang jauh-jauh ke Bali lah, ke Ancol aja, lihat itu birunya laut. Artinya mudah kan itu? Tapi kalau ingin melihat betapa indahnya di dasar lautan, menyelamlah. Mana yang mahal biayanya? Nah, orang kita enggak udah gitu, Masya Allah, udah Alhamdulillah, itu udah gede ceritanya. Kemarin kami ke Ancol loh, melihat laut indah banget. Melihat kulitnya itu saja dia terpesona, apalagi kalau dia masuk ke dalam. Tapi bagi orang yang penyelam, mendengar berita orang pantai ini, ya lu, iya, segitu aja lu terkagum, belum ada apa-apanya. Nah, kita ngajak umat Islam ini nyelam untuk melihat indahnya ikan-ikan, indahnya terumbu karang, indahnya tanaman laut dan sebagainya. Susah juga. Susah.
kesabaran. Gitu. Ya. Tapi walaupun begitu tetap harus punya keyakinan. Nah, balik lagi. Kalau sudah ke sana kan berarti sudah masuk ke ranah kualitas kan. Oh, akhirnya kita tidak bersedih. Memang di mana-mana yang namanya kuantitas dan kualitas itu selalu tidak sama. Kuantitas banyak, kualitas sedikit. Dan kita ini berorientasi ke kualitas. Ya, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama Mesir membagi orang yang membaca Quran itu dengan 3. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati yang hidup adalah apa yang dibacanya itu berbekas. Gitu. Apa yang dibacanya itu berbekas. Berbekas bukan sekedar karena bacaannya, tapi karena isinya. Satu contoh. Kalau kita baca surat Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Ayat itu kalau kita terjemahkan, maka langit dan bumi tidak menangis terhadapnya. Nyanya di sini adalah kematian Fir'aun. Coba kita. Berarti kematian Fir'aun itu tidak disedihi oleh langit dan bumi. Berarti kalau kita balik, lawan Fir'aun, anggaplah Fir'aun durhaka, orang yang taat berarti ditangisi oleh langit dan bumi. Berarti dalam hal kematian kita mau melihat dari sisi ini, kembali dengan yang mana yang kita mau. Kematian pola Fir'aun tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Dan pasti kita berharap naudzubillah min dzalik jangan sampai seperti itu. Kita berharap sebaliknya. Kematian orang yang ditangisi dan diratapi oleh langit dan bumi. Nah, tugas sekarang kita ini hidup itu. Salah satu contohnya adalah orang merasakan keberadaan kita. Ya, orang merasakan keberadaan kita. Ketiadaan kita dirindukan, kehadiran kita diharapkan. Itu sudah segala-galanya, berkah umur sudah dapat. Terakhir ayat 39. Sebelumnya Pak, Ya Pak, boleh. Saya kan awam ini Quran intinya. Tapi akhir ini agak masuk sedikit gitu. Begini, ada kesimpulan saya, atau mungkin salah ya, betul kan? Setelah melihat surat-surat dalam Al-Quran itu ada 2 macam. Satu, nama surat itu memenuhi tema isi surat. Contohnya Al-Ikhlas, isinya kan kita berserah diri dan sebagainya. Tetapi Al-Quran ini kan kayaknya itu lompat-lompat gitu. Sekarang tentang kebun, sekarang tentang Nabi Muhammad, sekarang tentang bagaimana yang di surga dan neraka. Apakah benar itu kesimpulan saya Pak? Jadi ada yang satu tema, ada yang bermacam-macam tema itu. Iya, jadi kan yang menamai surat itu kan mengambil dari kata yang diambil atau kata yang terdapat dari surat itu atau tema yang dikandung oleh surat itu. Khususnya Al-Ikhlas itu di situ. Karena dalam Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas. Kan kalau surah Al-Jin ada Al-Jin, ada kata-kata jin di dalamnya. Al-Baqarah jelas ada kata Al-Baqarah di dalamnya. Ya Ali Imran ada, An-Nisa ada. Dan tambah lagi di sini Al-Qalam, Nun, wal qalami wa ma yasturun. Al-Hadid seperti yang kita bahas di As-Salam di ayat ke-22. Ayat 19. Ya, 25. Ada kata hadid di sana. Al-Mulu. Satu. Kedua, betul kesimpulan Bapak. Itu tema.
Cuma kita untuk mengambil kesimpulan sampai ke tema itu memang oke, kita ambil contoh misal Al-Qalam ini lah, tidak terlalu panjang kan ayatnya, tapi ceritanya kan kita sendiri udah lihat, mulai dari sumpah, mulai dari Allah meyakinkan Nabi, gitu ya. Kamu tidak majnun, kamu sudah berada di jalan yang benar, gitu. Kemudian muncul cerita tentang orang-orang yang majnun yang disebutkan tadi, yang kayaknya segala-galanya dia, sampai bisa dikazanim, terkenal karena kekerasannya, karena keburukannya. Lanjut cerita tentang kebun. Nah, sebenarnya cerita tentang orang yang disebutkan di awal surat Al-Qalam ini pembanding bagi si tukang kebun. Nanti kami akan uji mereka, orang yang menentang Nabi di awal itu, sama seperti kami menguji pemilik kebun, gitu. Nanti selesai cerita tentang kebun, masuk lagi tentang orang bertakwa. Tapi judulnya masih sama. Subbab, mungkin subbab barangkali. Subtemanya itu masuk takwa. Tapi masih berhubungan dengan format yang di awal. Orang yang mengaku, orang yang karena hartanya banyak, karena uangnya banyak, karena kekuasaannya banyak, dia berlaku kasar. Nah itu kan tersirat semacam mempersamakan orang mujrimun dan orang mutakin gitu. Sampai Allah kritik, kamu bisa sampai kepada kesimpulan seperti itu dapat dari mana? Apa kamu punya kitab? Kayak gitu. Apa kamu punya perjanjian? Nah sebenarnya kalau kita balik lagi bertanya, mengapa Allah sampai mendetailkan tadi, mempertanyakan ke orang itu? Sebenarnya bukan hanya untuk menjelaskan orang itu tidak punya dan sebagainya tadi, tapi bagi kita sekarang, jika kita membuat satu kesimpulan, satu keputusan, jangan hanya berdasar saya rasa, nggak bisa. Gitu. Pasti harus ada bahan pertimbangan, gitu. Itu salah satu di antaranya. Nah kemudian berlanjut lagi tentang hukuman orang yang seperti itu nanti di akhirat. Mereka akan diliputi oleh kehinaan. Jadi jelas bahwa ini tidak mudah kita untuk membuat kesimpulan. Barangkali kolam itu kan pena. Pena itu untuk mencatat. Tujuan dicatat supaya kita mengerti dan ingat. Korelasinya dari ayat ini supaya kita ingat, siapapun yang bertindak seperti tokoh yang pertama diceritakan di surat Al-Qalam ini, maka dia akan berujung kepada ayat 42 sampai nanti ke 44. Hampir seluruhnya, hampir ke 52. Hampir ke 52. Gitu. Nah ini untuk bisa menyimpulkan berarti kan harus paham. Untuk bisa menyimpulkan harus sedikit punya bahan apa namanya? Kalau bahasa kita kan referensi. Satu, kedua kalau dalam agama namanya ilmu mantik, ilmu logika. Kan kalau kita dalam penulisan itu ada premis mayor, premis minor, konklusi, kan itu ya. Deduktif, induktif itu kan pola-pola. Jadi kalau kita tahu itu, kita bawa ke sini, nggak ada apa-apanya ini. Ini sudah ada di sini semua. Ya. Paham nggak? Ya. Gitu deh. Makanya balik lagi saya selalu menyebutkan ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Iza sa'at luwatuna hasanna bil Quran." Kalau ilmu bahasa kami, kalau bahasa kami tidak bagus, maka dibagusin oleh Quran. Kalau kami nggak cerdas, maka dicerdaskan oleh Quran. Kan untuk bisa membuat sebuah kesimpulan, menyimpulkan ini arahnya kemana, ini arahnya kemana. Ya, mudah-mudahan terus ini kita digerakkan oleh Allah.
Maka saya sampai pada simpulan, saya tambahkan untuk menjadi penyemangat. Maaf, bukan untuk nada sombong. Saya merasa begini, saya baca cuma misalnya 4 buku. 4 buku itu saya khatam lah misalnya. Tapi yang saya dapat rasanya ratusan buku, Pak. Ketika 4 buku itu saya bawa ke sini. Dapat dari sini saya ini rasanya kayak ratusan buku loh yang sudah kita dapat. Nah itu dengan kita menghubung-hubungkan, dengan mempertanyakan. Kemarin dari khutbah Jumat di Kunciran sampai ke rumah, saya dapat membuat sebuah kesimpulan. Bahkan jam 1 itu, ya, lagi di jalan macam-macamnya. Saya menghubungkan Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 186, menghubungkan dengan surat Al-An'am 155. Di perjalanan saya coba menganalisa. Jadi nggak ada ruang kita untuk boro-boro mikirin baju lebaran. Yang pikir biar santri ya. Nyindir, Pak. Hah? Nyindir. Sekalian. Jadi ini kita penuh. Maka saya lupa siapa seorang ulama mengatakan bahwa siapa yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka pikiran dan hatinya dipenuhi oleh gagasan. Oh iya. Jadi Kan kita belum nyampe tuh kalau kita nggak bahas begini kan, dari mana munculnya gagasan itu? Menghubungkan ini, seperti Bapak tadi. Ini tema-tema itu kan dapat itu kan karena menelaah tuh. ya, Terusin. Maka akan diberi kelimpahan gagasan di sini. Rasanya 24 jam sehari semalam gak cukup. Rasanya, pengen begini, pengen ini. kesimpulannya Al-Quran itu menginspirasi kira-kira. Ya, satu, kedua, ini ada buku baru, ya lagi tren. Kita coba beli, ya. Ini mah udah lama kita bahas. Padahal saya belum pernah baca buku itu buku baru. Di kalangan ahli pun baru buku itu. Tapi begitu kita bawa dengan edisi, ya, gitu. Ini sudah kita sampaikan ke jamaah pola-pola ini gitu loh. Jadi lebih maju selangkah dari hasil karya manusia. Dan saya yakin sedikit banyaknya Bapak Ibu yang tadabbur sudah merasakan itu. Dan mudah-mudahan mohon lagi kepada Allah supaya terus ditambah dibuka. Kuncinya cuma satu. Kita datang kepada Quran seakan-akan datang kepada Allah dengan mengemis. Ya, mengemis apa? Supaya diberi lebih banyak. Nih di sini berbatas mengemis. Gitu. Pengen tahu aja sih, Pak. Ya. Ya kan kita kadang-kadang kalau belajar agama itu kan harus tahu juga dalilnya, ayatnya, ininya. Nah itu saya dulu gitu ya, Pak. Masih suka malas-malas kalau tahajud, Pak. Tapi saya temukan itu di surat Al-Muzammil. Akhirnya Alhamdulillah. saya kapok gitu, Pak. Ya Allah. Balik lagi. Jadi kuncinya tadi kita dengan ikhlas datang kepada Allah, kita mengemis dalam tanda petik minta dapat lebih banyak. Kedua, kita ini ikhlas. Jadi seperti begini lah selalu, walaupun tidak apple to apple kalau kita buat suatu perbandingan. Kalau misalnya ibu pergi ke rumah orang yang dituakan dalam hal ilmu lah misalnya, ibu ada masalah datang ke seseorang minta nasihat, pasti ibu dengerin bener kan nasihatnya, supaya nasihat itu bisa dibawa pulang, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi kan gitu. Nah begitu seharusnya kita baca Quran. Bisa pahami? Oh iya, nanti Neng coba begini. Itu kalau perlu kita catatin itu, supaya bisa kita aplikasikan, karena kita yakin. Nah jadi dengan hati dan pikiran terbuka, kita siap untuk menerima semua ujangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian bukan hanya siap menerima, tapi siap mengubah. Kalau yang selama ini salah, siap mengubah. Nah baru ikhlas namanya.
Kan dokter itu paling enak. Kalau dia ngasih resep, semua resep dimakan sama pasien. Enak deh, senang deh. Betul? Gitu. Karena dia juga punya keyakinan bahwa si pasien ini akan sembuh kalau makan ini, obat-obat ini. Dan itu dilakukan oleh pasien. Kemudian pasien mengabarkan, alhamdulillah dok, saya sehat. Senang dia. Ya. Nah, jadi sikap seperti itu tuh yang belum dibangun di dalam kita membaca Quran. Dan yang lebih mukjizatnya lagi, ngerti nggak ngerti, selama kita dalam kondisi ikhlas saja, buka saja. Kan kita baru berapa sih yang kita ngerti? Ya bahasa Arabnya baru masih bolak-balik kadang-kadang kan. Itu sedikit. Tapi kalau kita dengan ikhlas membuka diri, kita akan dapatkan banyak, muncul bermacam-macam. Ya, tambah lagi ini di bulan Ramadan. Ya, Mungkin menambahkan juga Ustaz, lembaga itu mungkin karena turunnya Quran itu kan selama 23 tahun itu sesuai tema yang kejadian saat itu kan, perang, ada ngurusin anak yatim, ada masalah perkawinan, jadi mungkin itu juga membuat kelihatannya lompat-lompat tetapi sesuai kebutuhan. maka ada tuduhan kaum yang tidak mengimani Quran. Quran itu bukan kitab ilmiah. Benar, Quran bukan kitab ilmiah. Tapi dari Quran ini melahirkan ilmiah. Nah, kalau ilmiah kan tadi ada nih, ada korelasi bab 1 sama bab 2. Kapan ini ditaruh di bab berapa? Ini kan ada ini gitu. Satu, yang kedua, kalau misalnya ibu-ibu beli buku pengen masak rendang misalnya, belilah resep. Kan nggak ada buku satu khusus tip masak rendang, nggak ada. Pasti di dalamnya bermacam-macam. Ya, begitu ibu beli sampai di rumah apa ibu baca? Buka, daftar isi. Tip membuat rendang. Oh, ada halaman 30. Halaman 30 aja dibaca. Ya saya lodeh kan nggak merasa membutuhkan itu, akhirnya nggak dibaca-baca. Nah ini artinya sekali kita satu lembar kita buka Quran, Allah langsung mengingatkan kita dengan banyak hal. Betul? Allah akan langsung mengingatkan kita dengan banyak hal. Bukan satu hal tapi banyak hal. Jadi terus dijaga ini kita, kesegaran pemikiran kita. Ya, nah itu baru cerita begitu aja udah luar biasa banyak. Yakin lagi tadi. Kalau yang kita pelajari bab 10 dan kita pergunakan yang 10 itu, kita nggak akan dapat 10 tapi 1000. Bahkan mungkin 100.000. Itu dia. Karena tadi berhubung ini, hubung ini. Oh nyambung di sini, nyambung di sini. Ya lama kelamaan kita jadi seperti orang yang biasa meneliti jadinya. Iya kan? Kita jadi seperti peneliti. Nah kalau itu sudah terbuka kebaikan yang sangat besar. Gitu ya. Kalau puasa itu tujuannya takwa. Al-Baqarah 83. Betul. Sementara takwa itu adalah syarat untuk turhamun. Apa turhamun artinya? Dirahmati. Gitu. Berarti kita tidak mungkin dapat rahmat kalau tidak bertakwa. Nah sekarang apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada takwa? Salah satunya adalah Oh nyambung lagi. Ya, baik. Ayat 40. Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
salhum ayyuhum bidzalika nahi. Sal adalah fi'il amr dari kata sa'ah yas is'al, karena asalnya is'al itu, ya. Tanyakan, sal, tanyakan. Hum, ini di dalam sal, di dalam perintah. Ini. Fi'il amr. Maka di sini ada huwa kan? Maaf, bukan huwa. Anta. Yang dikenai perintah orang berapa? Kedua. Orang kedua kan? Orang kedua ada berapa? 6. 3 laki, 3 perempuan. Jadi asalnya perintah itu pasti anta. Ikra, ada anta di sana. Irji, ada anta. I'lam, ada anta. Qul, ada anta. Makanya dulu awal-awal qul, kalau kita baca terjemahannya katakan olehmu ya Muhammad. Kita bingung itu olehmu ya Muhammad dapat dari mana? Iya. Iya kan? Iya. Kan selalu coba lihat terjemahan. Iya kan? Qul, katakan olehmu ya Muhammad. Itu perintah. Kamunya berarti orang kedua tunggal. Salhum, tanyakan olehmu ya Muhammad. Hum, kepada mereka. Siapa mereka di sini? Ya. Merekanya di sini adalah orang yang tadi yang seakan-akan mempersamakan balasan orang berdosa dengan orang bertakwa, betul? Takwa sama. Gitu. Yang tadi dikritik oleh Allah. Kamu dapat kesimpulan itu dari mana? Kaifa tahkumun? Bagaimana kamu bisa memutuskan sampai begitu? Apa kamu punya janji? Apa kamu punya kitab? Nah sekarang kepada orang itu Allah perintahkan kepada Nabi agar tanyakan ke mereka. Salhum, tanyakan olehmu ya Muhammad kepada mereka. Ayyuhum, siapa dari mereka? Ini ayyu. Artinya ayyu yang mana? Yang mana? Dia bisa untuk orang, bisa untuk benda. Kalau saya nanya kan, ayyu syai'in turid, ayyu syai'in turid. Yang mana satu yang kamu mau? Kalau kita mau ngasih. Kalau misalnya kita punya banyak makanan, minuman, kita menawarkan ke orang, mau ngambilin. Ayyu syurban turid, mau minum apa? Ya kalau minuman satu nggak mungkin ditawarin, pasti kasih yang ada. Ini karena minumannya banyak, maka tanyakan ayyu syurban turid, mau minum apa? Pilih mana ya? Nah ini tadi kan kesimpulan seperti ini pasti ada pencetusnya ini pertama. Ya, maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, salhum, tanyakan olehmu ya Muhammad kepada mereka. Ayyuhum, siapa? Kalau artinya tadi, yang mana dari mereka? Tapi karena ini orang berarti siapa dari mereka? Ayyuhum, karena orang. Kalau bunda berarti yang mana? Siapanya lebih dari satu ya Pak, kalau Ayu ya. Iya. Enggak. Yang jelas lebih. Kalau sudah pertanyaannya ayu itu pasti sudah banyak. Gitu. Karena saya sebut tadi kalau misalnya minuman kita cuma satu ya nggak usah ditawarin, tinggal ambil taruh, kan nggak pilihan lain. Ada pilihannya. Nah, gitu.
Contoh, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Siapa dari kalian, betul semuanya tadi nih. Siapa dari kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Iya. Berarti bacaan dulu kita udah tahu, oh Allah sedang memfilter orang, Allah setiap hari menyeleksi siapa yang paling bagus amalannya. Nah kalau kita tahu ini ada seleksi, misalnya ada pemerintah daerah mengumumkan bahwa sebulan ke depan akan ada penilaian rumah pekarangan siapa yang paling rapi. Wow, yakin saya semua akan beres, pagar dicat, gua dibenerin, karena ada penilaian. Nah kita meyakini bahwa setiap hari kita berada dalam penilaian Allah untuk mencari yang mana? Ahsanu. Dan ini perjuangannya banyak loh. Semua manusia loh. Siapa dari mereka yang lebih baik? Nah sekarang kalau coba kita terusin. Kalau kita mengandalkan sholat, yakin nggak sholat kita bisa lebih baik dari sholat yang lain? Kalau kita ngandelin baca Quran, yakin nggak baca Quran kita lebih baik dari yang lain? Enggak. Oleh sebab itu cari sesuatu yang orang lain nggak punya. Cari sesuatu yang orang lain nggak punya. Oh kalau baca Quran banyak. Tanya, tahu artinya enggak? Enggak. Ini tahu nggak ini apa? Enggak. Nah, kita masuk ke situ nih. Paham? Ya. Tentu di kelas paling bawah dulu kita kan kalau dalam audisi itu kan ya misalnya ada di TV ada seleksi nyanyi idol misalnya, itu kan ribuan orang diseleksi dulu. Nah kita harus bisa menang di bawah dulu nih. Alhamdulillah. Untuk misalnya kelas aku yakin insya Allah udah menang gitu ya, naikkan lagi levelnya sampai nanti ke Riau, sampai Tangerang. Jadi selalu ada celah di mana kita bisa yang orang lain tidak memperhatikan itu ya. Ayyuhum, siapa dari mereka bidzalik. Ini bi terhadap zalika itu, ini namanya isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah Lil ba'id. Untuk menuju jauh kan itu? Itu namanya saja. Artinya kita sudah tahu. Berarti terhadap itu, terhadap yang demikian itu, Salhum, tanyakan olehmu ya Muhammad kepada mereka, orang yang mempersamakan balasan tadi, baik dan buruk mah sama aja, mati mah mati juga, puasa nggak puasa mah sama aja, gitu. Nah, coba tanyakan olehmu kepada mereka Muhammad, ayyuhum, siapa dari mereka bizalika, terhadap keputusan itu, zaim, yang akan mempertanggung, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita bukan orang, siapa yang bertanggung jawab? Ini. Mengapa kita begini? Karena disuruh Quran. Enak larinya. Nah kalau kayak tadi menelusuri dari mana? Itu mulai gagasan awalnya dari mana? Maka selalu jawabannya udah begini dari dulu. Memang udah dari sononya, ya sononya itu di mana biar dilacak, paham? Nah karena nggak bisa nunjuk siapa yang bertanggung jawab. Tadi
Jadi sudah didetail kalau di bahasa kepolisian mungkin diinterogasi gitu. Betul? Afala ja'alul muslimina wal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan memberi balasan sama kepada orang yang muslim dan orang yang berdosa? Ma lakum kaifa tahkumun, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa berkesimpulan seperti itu? Am lakum kitabun fihi tadrusun, atau itu hasil dari mempelajari satu kitab? Gitu. Atau bahasa lagi, apa kitabnya? Inna lakum fihi lama yatakhayyarun, dalam kitab itu ada pilihan. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun, atau kalian punya sumpah, punya janji. Karena kedekatan dengan Allah sehingga kalaupun berbuat dosa tapi tidak dihukum. Ternyata nggak bisa dijawab. Bisa nikah terhadap yang semua itu. Kalau disederhanakan apa? Satu pendapat, satu hal penting tapi tidak punya dasar, kan itu? Satu hal penting itu. Apa hal pentingnya tadi? Mempersepsikan sama balasan yang diterima oleh orang muslimin dan mujrimin. Makanya kalau tema Quran itu sebenarnya yang diusung pertama itu. Ini sebenarnya Allah marah gitu Pak. Nah itu dia bahasa kalau marah dengan cara intelek, ini kan bahasanya. Ini marah dengan cara intelek. Ada beberapa contoh. Samakah yang buta dengan yang melihat? Samakah yang berjalan tegak lurus dengan berjalan yang tersungkur? Samakah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Samakah penghuni surga dengan penghuni neraka? Ashabul jannati humul faizun. Jawaban Allah coba. Ya. Ashabul jannati humul faizun. Al-Asyar. Ada kata di situ yang tidak disebutkan. Enggak sama surga, penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka, surga itu orang-orang yang beruntung. Nah tinggal dikembangkan. Fahim? Jadi artinya untuk hal-hal penting dalam kehidupan jangan sekedar kita menurut. Begini dari dulu nggak boleh. Katanya begini. Nah repotnya di sini nanti. Saya begini kan karena kata Pak Edi. Pak Edi tanya, saya kan juga dengar dari Pak Hartono. Iya. Kalau saya Berantai. Susah untuk baca kan. Ujung-ujungnya ngeles. Dan itu dijelaskan oleh Allah dengan detail. Nanti diadili, dipertemukan antara yang menyesatkan dengan yang disesatkan. Yang menyesatkan itu setan, yang disesatkan manusia. Dipertemukan di hadapan Allah, di pengadilan Allah. Apa kata setan? Ya saya ngomong begitu, tapi kenapa kamu ikut? Oke? Gitu. Saya mau nyuruh, tapi nggak mau aja disuruh. Siapa yang salahnya lagi? Oh bukan setan yang salah. Nah, dalam hidup ini kan banyak orang secara tidak sadar tanpa kita sadari dalam tanda petik menyuruh kita, menyuruh dalam artian mengajak, memprovokasi kita. Toh pada akhirnya kesimpulannya kita mau ikut yang mana, mau melakukan apa, terserah kita. Kita harus punya bahan pertimbangan, gitu. Ini berarti soal apa? Zaim. Apa dari zaim? Yang bertanggung. Berarti yaz'ama yaz'amu. Kalau kita lihat pola zaim ini pola apa ini? Pola sifat Isim, ya. Isim apa?
Udah sering kita bahas ini, udah sering kita bahas. Biasanya Coba dicermati dulu. Zaim dari segi barisnya. Nat mantu biasanya Pak. Zaimun, ya kalau dia disambung dengan ini berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Nah, alim ketemu tadi. Sama nggak barisnya? Maha. Itu fa'il. Azizun. Itu ya fa'il. Fa'il. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi kalau kita masih bingung pulang aja. Zaim, alim, oh sama polanya. Ya. Nah, ini ketemu tuh fa'il, Muslim. ya. Dia bermakna isim fa'il. Ada yang menerjemahkan ini dengan sirah mubalaghah. Ya, ada yang menyebut dengan isim musyabbah yang diserupakan dengan dengan fa'il. Diserupakan dengan fa'il. Rahim, Basir. Berarti kata dasarnya apa? Alam. Alimah. Za, Oh kalau itu jahat. Ain, Zaimah. Sama dengan Yad. ya. Zakmun, masdar. Sadarnya. Asal katanya berarti menduga, mengira. Jaim lagi. Jaga image. Kalau itu baton. Bahasa oken ya Pak. itu kalau zaim itu masdar. Ya, Masdar zaim. Jadi artinya bukan masdar. apa? Isim fa'il. Bukan. Oh, isim fa'il. Iya. Dia artinya isim fa'il, tapi nama lainnya ada yang menyebut dengan sifat musyabbah. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu kan polanya fa'ilun. Ya kan? Kalau isim fa'il itu fa'ilun. Kayak tadi masdarnya zakmun. Berarti kalau dia isim fa'il zaimun. Zaimun. Nah, coba kita lihat contoh misalnya Alimah. Kalau isim fa'ilnya apa? Alimun. Lagi masal plak. Pas lagi buka ya. Masih yang begini aja. Bisa pas begitu. Gitu. Ini jelas ini isim fa'il. Artinya yang mengetahui. Nanti ada kata lagi, pola lain lagi, artinya juga mengetahui, yang mengetahui tapi lebih dalam. Makanya disebut dengan sifat musyabbah atau sirah. Sifat musyabbah, sifat yang diserupakan. Ini jadinya ada dua. Alimun, ada alamun. Nah, ini sini. Sama itu Pak. Bedanya ini menunjuk kepada paling, lebih mengetahui. Kali ini tahu standar, alim. Ini sama itu, nanti alim. Apa namanya? Alimun, alamun. Nah, ini paling banyak kita temukan
dalam Quran. Mannan, Mannan, Sattar, ini bagi siapa ini? Sattarun, asal katanya sataro, menutup. Sattarun yang paling menutup. Paling, ini menuju paling. Bedanya dengan isim fa'il adalah kalau isim fa'il tadi polanya fa'ilun, itu artinya mengetahui. Orang yang mendengar sami'un. Kalau paling mendengar sami'un atau sama'un. Tidak persis sama tapi ya pemahamannya sama aja, Bro. Iya. Dia punya pola yang berbeda, tapi ini arahnya sama. Sampai dibongkar. Nah, kalau saya yang membuat asik itu, karena kebetulan punya kitabnya, itu dicari lagi tuh. Saya tadi zaim itu berada berapa kali dalam Quran? Ada kitabnya. Nah, setelah kita cari berapa kali, ini kontennya tentang apa aja? Lihat lagi ayatnya. Nah, itu yang membuat bisa berlama-lama. Asik ya? Asik. Tapi yang agak sulit saya menyimpulkan tentang aziz. Belum dapat menyimpulkan keseluruhannya. Aziz itu 99 kali dalam Al-Quran. Artinya maha perkasa kan? 99 kali. Dan, ya Pak, yang belum ditemukan apanya, Pak? Yang belum ditemukan itu masih ada dalam bentuk rincian, Pak. Secara global saya sudah temukan. Aziz itu dihubungkan dengan banyak ujungnya. Azizun Hakim, Azizun Alim, Azizun Rahim. Sehingga saya menyimpulkan begini, itu perjalanan dari rumah ke Swadharma. Nemu itu. Coba sekarang kita gunakan ini kan perkasa. Kalau disebut perkasa, kesan apa yang ada di sini pertama? Kuat. Berkuasa. Fisik atau bukan fisik? Fisik. Selalu fisik. Dia kuat ngangkat jauh gitu. Iya kan? Selalu fisik. Sementara dari 99 kali itu disifati dengan Rahim, Alim, yang paling terbanyak Hakim, 30 kali dengan Hakim. Rahim, penyayang. Alim, maha mengetahui. Jadi kalau disimpulkan, seorang ingin jadi aziz kalau menurut pola Quran, Hakim, Rahim, Alim. Ini aziz fisik atau bukan fisik? Bukan. Sifat. Sejalan Allah mengatakan kamu jangan merawat tubuh terus-menerus karena tubuh kamu akan lemah. Dalam tubuh itu ada sesuatu, itulah yang paling kuat. Apa itu? Rohani. Bagaimana seseorang bisa menjadi aziz? Tadi perkuat hikmah bijaksana, tambah ilmunya, tambah kasih sayang. Insya Allah aziz itu. Kan kebayang oleh kita. Tambah hartanya. Itu sampai sudah saya pindahin semua itu 99 ayat saya sudah pindahin semua tuh ayat itu dalam laptop. Tinggal memahami ini konteksnya tentang apa, ujungnya apa, konteksnya tentang apa, ujungnya apa. Kalau mau milah-milahnya sudah, tinggal mengirimnya lagi. Yang aziz, yang hakim. Jadi kan merombak kita. Yang kita sebut aziz ya tadi kekuasaan,
sekuasa-kuasanya Fir'aun tenggelam di laut. Betul? Sekuasa-kuasanya Fir'aun tenggelam di laut. Kuasanya Nabi Muhammad SAW sampai hari ini berapa miliar pengikutnya? Wah, gitu. Berapa miliar followernya? Nambah terus. Perang kalah. Ya? Perang kalah. Oh, kerap. Aduh, kerap karena lagi stres, lagi di rukyah, mana itu setelah lagi di rukyah. Itu akhirnya si Trump itu dalam berada di posisi serba salah. Maju parah, mundur malu. Tapi yang jelas trust di negaranya sendiri sudah nggak ada. Nggak ada, Pak. Bahkan penelitian terakhir itu orang Amerika sendiri lebih banyak yang mendukung Palestina daripada mendukung Israel. Di sana kan mereka cepat, mereka melakukan polling. Beda sama kita pakai polling mah, orang hasilnya tidak ada. Iya kan? Hasil polling pemilu 64%. Dari pertama sampai akhir nggak berubah-ubah. Data terus masuk. Masih 0,04%. Itulah hebatnya Indonesia. Ini pasti orang akuntansi kesalahan dengan begini. Dari mana dapatnya kok? Gitu. Iya. Ustaz sudah jam 11 ya. Iya. Masya Allah. Iya, Bang. Satu ayat ya. Ya. Berapa tadi? Ada pelajaran berharganya tadi bahwa berkaitan dengan persoalan penting. Apa persoalan penting dalam ayat ini? Menyimpulkan bahwa orang yang baik dengan yang nggak baik itu sama saja, itu kesimpul, itu fatal. Itu bukan hal sepele. Karena ini akan mempengaruhi seluruhnya. Lestawi. La yastawi, tidak sama. Sawa'un, sama saja. Ya, seperti Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya, salhum ayyuhum bidzalika zahim. Tanyakan olehmu ya Muhammad kepada mereka, siapa dari mereka itu yang bisa mempertanggungjawabkan pendapat ini? Saya yakin itu kalau ditanyakan misalkan pasti semuanya ngoper-ngoper. Enggak, kata saya kata harga bukan saya. Dari kambing hitam. Cari lagi. Dan gak ketemu ujung, gitu lah. Gak ketemu ujung. Oh iya, dulu saya pernah dengar engkau saya meninggal, engkaunya mana? Udah meninggal. Nah gimana mau nanya ke engkaunya? Ya, jadi betapa indahnya kalau kita menyimpulkan sesuatu dan ada dasar. Kalau ablahum kitabun fihi tadrusun, iya. Apakah mereka punya kitab di dalamnya kalian baca? Jawabnya iya, kita punya kitab. Tapi untuk menyimpulkan tahkumun berarti harus tadrusun. Oke, terakhir kesimpulan. Tadi kitabun dan rusul. Nah, baru terakhir tah. Ini udah sederhana banget prosesnya. Kitab dipelajari, putuskan. Ya, keputusan dalam hidup apa yang kita ambil tadi itu harus melalui proses ini. Makanya Al-Quran hadis menyebutkan bahwa orang yang terbaik dengan Quran itu hanya ada dua, ta'allama dan allama. Mempelajari dan mengajarkan. Mempelajari dan mengajarkan. Berarti bukan membaca ya Pak? Bukan membaca. Bukan tafsir berarti. Tapi kan berarti kalau mempelajari pasti baca kan? Iya, jelas. Kalau membaca belum tentu mempelajari. Tapi banyaknya membaca sih. Nah, itulah dia tadi.
Kita pengen ngajak. Ya. Katakannya ikro itu. Berarti pengertian membaca itu dua saling Ustaz ya? Yang penting ikro. Iya, jadi hadis itu disampaikan tapi tidak dianalisa. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Satu, kedua, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Quran karena Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya, bukan kepada yang baca. Membaca adalah cara, sahabat Quran adalah hasil. Gitu. Ini bukan juga ini mempelajari dan mengajarkan, bukan hanya itu, ada satu lagi nanti mengamalkan. Berarti amal itu baru harus berdapat melalui proses ta'allama. Oke, sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.